Halo Sobat Pengkadron, apa kabar? Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik dengan energi yang terbarukan. Jadi di belakang saya ini adalah sebuah perangkat pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di atas kita letakkan panel surya untuk memanen energi dari cahaya matahari. Kemudian kita umpankan ke kontrol charger ini. Jadi adalah pengontrol pengisian ke baterai. Jadi di bawah ini ada baterai. Kemudian dari baterai kita umpankan ke inverter yang merubah tegangan DC menjadi AC 220 volt. Kemudian dari inverter masuk ke panel distribusi ini yang kita salurkan untuk menghidupkan listrik di rumah. Hanya saja untuk kali ini kita akan menitik beratkan pada pembahasan bukan di panel surya ya, tapi kita akan membahas pembangkit listrik tenaga angin. Jadi mengapa kita menitik beratkan pembahasan pada pembangkit listrik tenaga angin, nanti kita akan jelaskan. Oke, kita simak saja video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Oke sobat, jadi kita kenapa menitik beratkan pembahasan pada pembangkit listrik tenaga angin? Karena pembangkit listrik ini banyak sekali keuntungannya yang bisa kita ambil. Oke, yang pertama yaitu tenaga angin ini adalah sumber energi yang terbarukan, sumber energi yang tidak akan pernah habis dan bisa dipakai selamanya. Kemudian keuntungannya yaitu tanpa emisi. Dengan pembangkit listrik ini tidak akan mengakibatkan efek rumah kaca ataupun polusi lainnya. Jadi ini adalah clean energy. Jadi ini merupakan pembangkit yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan efek apapun pada lingkungan. Kemudian space kecil di sini karena hanya memerlukan lahan yang tidak terlalu besar. Hanya saja model pembangkit listrik tenaga angin seperti ini memiliki beberapa kekurangan ya. Jadi seperti yang bisa kita banyak terlihat, pembangkit listrik tenaga angin menggunakan model seperti ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, sulit diprediksi karena turbin ini membutuhkan debit angin yang sangat besar, karena untuk mengejar putaran RPM generator tinggi dan juga tenaga yang cukup besar, sehingga dalam keadaan tertentu tidak bisa kita andalkan. Kemudian biaya pembangunan yang sangat besar mengingat bentuk dan ukuran turbin yang sangat besar. Kemudian juga biaya perawatan yang cukup tinggi karena harus mendatangkan tenaga ahli untuk melakukan perawatan dengan resiko yang besar dan juga masa pemakaian yang singkat. Kemudian juga ancaman binatang. Jadi model ini bisa berpengaruh buruk kepada binatang seperti burung yang terbang bebas, sehingga bisa melukai komunitas burung. Jadi turbin generator ini menghasilkan tegangan AC yang langsung dapat didistribusikan ke para pelanggan, sehingga untuk bisa menghasilkan tegangan AC yang cukup tinggi diperlukan generator yang membutuhkan RPM dan juga torsi yang besar, sehingga memerlukan turbin tenaga angin kapasitas raksasa untuk bisa memutar generator tersebut, sehingga hal ini kurang efisien
karena membutuhkan biaya yang sangat besar untuk bisa membuat konstruksi tersebut. Lantas bagaimana solusinya jika kita hanya ingin membuat pembangkit listrik tenaga angin dengan kapasitas kecil seperti untuk rumahan dan juga sebuah komunitas kecil? Maka solusinya yaitu dengan membuat pembangkit listrik tenaga angin dengan sistem DC. Dengan sistem DC ini kita hanya memerlukan turbin dengan konstruksi yang kecil sehingga tidak banyak memerlukan biaya dan juga konstruksi yang menelan biaya tinggi. Jadi dengan sistem DC ini kita bisa mendapatkan banyak keuntungannya, yaitu diantara lain ringan dan fleksibel, waktu pengerjaan yang cepat, kemudian membutuhkan luas area yang cukup kecil, kemudian maintenance yang lebih mudah, bisa bekerja 24 jam dan mampu bertahan hingga 15, 25 atau 25 tahun. Dan perangkat ini bisa bekerja pada putaran rendah sehingga dengan debit angin yang tidak stabil tetap mampu bisa menghasilkan listrik, sehingga pada malam hari pun turbin tetap menghasilkan listrik. Kemudian model ini bisa kita padukan dengan sistem panel surya sehingga bisa lebih mengoptimalkan lagi energi yang kita dapat. Jadi cara kerja pembangkit listrik tenaga angin dengan sistem DC ini yaitu energi yang dipanen dari turbin generator itu diumpankan ke baterai melalui alat charging controller yang akan mengontrol proses pengisian tegangan kepada baterai. Nah, kemudian arus yang disimpan pada baterai ini akan dirubah menjadi AC melalui perangkat inverter ini. Kemudian keluaran dari inverter sudah menjadi tegangan AC yang bisa untuk mensuplai kebutuhan rumah-rumah. Oke, jadi kenapa kita lebih memilih ke pembangkit tenaga angin model seperti ini? Karena dari segi perbandingan efisiensi produk dan juga perbandingan biaya, pembangkit listrik tenaga angin sistem DC ini lebih unggul daripada panel surya. Karena sistem ini bisa bekerja 24 jam penuh, sedangkan kalau untuk panel surya hanya bisa bekerja pada siang hari. Juga harga pengadaan panel surya masih jauh lebih tinggi daripada pengadaan untuk pembangkit listrik tenaga angin ini. Untuk pembangkit listrik tenaga angin mungkin kita bisa memproduksi sendiri turbinnya, sedangkan untuk pembangkit tenaga surya itu seluruhnya full pabrikan karena kita tidak bisa memproduksi sendiri. Jadi turbin angin lebih efisien. Dengan biaya investasi pembangkit listrik tenaga angin ini yang lebih rendah, maka kita bisa menetapkan tarif dasar listrik atau TDL yang relatif lebih murah, sehingga kita bisa menetapkan TDL di mana tarif dasar listrik PLN setiap tahunnya akan meningkat. Sedangkan dengan pembangkit ini kita bisa 40% lebih murah daripada TDL PLN, di mana ini akan sangat bantu bagi masyarakat yang membutuhkan listrik maupun bagi pengusaha pengadaan PLTA itu sendiri. Oke, jadi pembangkit listrik tenaga angin sistem DC ini merupakan solusi energi yang mudah, fleksibel, dan reliable dimanapun dan kapanpun, yang bisa kita pergunakan untuk mencapai kebutuhan rumah, perkantoran, untuk kapal nelayan, pertanian, dan berbagai macam keperluan lainnya. Jadi dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin ini kita bisa pergunakan untuk kepentingan rumah tangga, mulai dari yang paling dasar yaitu kapasitas 450 watt sampai
kapasitas ribuan watt yang bisa kita pergunakan untuk mensuplai peralatan rumah tangga seperti lemari pendingin, oven microwave, AC, pemanas air, dan lain-lain sebagainya. Dan dengan modifikasi, maka alat ini bisa juga kita terapkan pada kapal nelayan, sehingga kita bisa berlayar dengan menggunakan energi dari pembangkit listrik tenaga air ini dengan menggunakan motor elektrik, sehingga tidak menggunakan BBM, sehingga perahu nelayan dapat berlayar bebas kapan saja tanpa perlu kehabisan bahan bakar. Kemudian energi dari pembangkit listrik ini juga bisa kita manfaatkan untuk mensuplai lemari pendingin dan juga penerangan dan kebutuhan lain di kapal nelayan. Oke, demikian penjelasan kami tentang pembangkit listrik tenaga angin sistem DC ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada yang berkenan untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga angin ini, bisa menghubungi kami dan bekerja sama dengan kami. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.